Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dalam kriminologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Putra Akbar dengan NPM 2112011321. Terdapat 6 teori dalam kriminologi. Teori yang pertama, teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, teori biologis, teori psikogenesis, teori sosiogenesis. Teori ekologis. Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial. Misalnya seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan semakin banyak konflik yang beragam. Yang kedua, teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial. Selanjutnya, konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Misalnya, konflik norma tingkah laku perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku dapat memicu timbulnya banyak kejahatan yang dapat terjadi. Yang ketiga, teori faktor ekonomi. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Misalnya, akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi. Hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang ketat, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran di daerah tersebut. Teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang di bawah sejak lahir melalui gen dan keturunan. Misalnya cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal, penyakit mental, dan lain-lain. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu sendiri. Yang kelima, teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya, perilaku jahat merupakan masalah psikis seseorang. Misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan dari orang tua dapat mempengaruhi psikis seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Yang teori yang keenam atau teori yang terakhir adalah teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial. Artinya, teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, yaitu baik lingkungan keluarga, ekonomi, lingkungan sekolah, sosial, dan budaya. Contohnya seperti kondisi sekolah yang kurang baik, pergaulan bebas, kurangnya nilai-nilai agama yang diajarkan sejak kecil. Selanjutnya contoh-contoh kejahatan. Contoh-contoh kejahatan ada yang kita lihat seperti di gambar, ada 3, yaitu pembegalan, pencurian, dan perampokan. Ketiga contoh kejahatan tersebut termasuk ke dalam teori faktor ekonomi. Kenapa? Karena disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, sedikitnya lapangan kerja membuat seseorang melakukan 1001 cara agar dapat meneruskan hidup mereka, yang akhirnya dari faktor-faktor tersebut dapat memicu mereka melakukan ketiga kejahatan tersebut yang berada di dalam gambar atau contoh untuk meneruskan kehidupan mereka. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.